Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salamnya semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan para tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya diberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Izinkan saya di sini menjelaskan sedikit materi tentang muamalah. Fikih muamalah adalah cabang ilmu fikih dalam agama Islam, berkaitan dengan hukum-hukum dan aturan-aturan yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Istilah muamalah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti transaksi atau perdagangan atau hubungan sosial. Fikih muamalah mencakup berbagai aspek kehidupan, perdagangan, keuangan, kontrak, waris, wasiat, pernikahan, perceraian, zakat, sedekah, hibah, pinjaman, dan sebagai transaksi atau hubungan lain antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan dari fikih muamalah adalah untuk memberikan pedoman dari umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial mereka dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam hal ini, fikih muamalah mengacu pada sumber-sumber hukum Islam, terutama Al-Quran dan Al-Hadis, atau ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Nah, para ulama dan cendekiawan Islam yang ahli dalam fikih muamalah mempelajari nas-nas hukum Islam serta menggunakan prinsip-prinsip dasar fikih untuk mengeluarkan fatwa atau panduan hukum terkait masalah-masalah muamalah yang dihadapi oleh masyarakat muslim. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang perniagaannya yang timbul dari kerelaan di antara kalian." Quran surat An-Nisa ayat 29. Nah, macam-macam muamalah. Yang pertama syirkah, yang kedua jual beli, yang ketiga ada murabahah, yang keempat ada sewa menyewa, yang kelima ada utang piutang. Nah, empat muamalah yaitu membantu kita mengetahui yang mana yang haram dan yang halal dalam jual beli. Fikih muamalah menurut para ahli atau Mustafa Ahmad Jarqo dalam Ghufron Ajib adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan sesama manusia dalam urusan kebendaan, hak-hak kebendaan serta penyelesaian perselisihan di antara mereka. Nah, mengenal aktivitas yang dilakukan manusia itu secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ibadah, yaitu hubungan hamba dengan Rabbnya. Yang kedua ada muamalah. Nah, bahasa lainnya orang sering mengatakan hubungan antara hamba dengan Allah dan hubungan antara hamba dengan hamba lainnya. Nah, kaidahnya hukum asal dalam muamalah adalah mubah kecuali jika bertentangan dengan aturan. Kalau bertentangan dengan aturan itu dilarang. Tetapi kalau tidak ada aturan yang melarang, hukum asalnya diperbolehkan. Karena dalam muamalah orang bisa melakukan interaksi dengan yang lain dan dia tahu ini menguntungkan bagi dia, dan itu terukur. Karena sifatnya terukur, maka manusia bisa membuat skema sendiri, bisa melakukan praktek muamalah dengan tema yang dia inginkan. Yang penting tidak melanggar aturan. Mengingat hukum asal muamalah adalah mubah, maka orang dibebaskan untuk melakukan praktek muamalah, yang penting tidak melanggar larangan. Timbul pertanyaan, sebutkan satu contoh akad muamalah yang disunatkan Nabi Muhammad SAW. Jawabannya yaitu tidak ada, karena semua skema muamalah komersil di zaman beliau tidak ada sejak jahiliyah. Yang kedua yang diajarkan Nabi, batasan akad agar tidak melanggar syariat. Ketiga, teknis akad ini berkaitan dengan urusan dunia. Ketiga, batasan akad ini berkaitan dengan hukum-hukum syariatnya.
Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, antum a'lamu ya murid dunia, kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Timbul lagi pertanyaan, siapa yang lebih ngerti tentang urusan hukum urusan dunia? Jawabannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Siapa yang lebih paham hukum urusan dunia? Jawabannya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau secara teknis praktis lebih paham untuk urusan dunia, Nabi Muhammad SAW serahkan kepada manusia. Pada dasarnya, ekonomi sebenarnya tidak perlu sematkan dengan label syariah karena perkara dunia atau mubah dan datang dari praktek keseharian manusia dan tradisi uruf mereka. Yang dikasih label itu kan yang datang dari syariah. Nah, contoh kecilnya itu ini HP. Kita tidak pernah mendengar HP syariah, maka pada dasarnya pada praktek muamalah juga dari aktivitas manusia tidak kita kasih label syariah. Umumnya urusan dunia yang diberi label syariat berangkat dari kondisi bermasalah. Untuk menghilangkan kesan masalah dikasihlah label syariah. Contohnya bank syariah. Untuk menghilangkan kesan riba. Yang kedua ada asuransi. Untuk menghilangkan kesan boror. Yang ketiga ada hotel syariah. Untuk menghilangkan kesan maksiat. Yang keempat ada ekonomi syariah. Untuk menghilangkan praktek atau riba dan seterusnya. Dari sini kita belajar makna kata disyariatkan. Yang pertama urusan ibadah yang diajarkan syariah. Yang kedua ada urusan dunia yang bebas dari pelanggaran syariah. Ilmu basic dalam fikih muamalah ada. Yang pertama ada akad. Akad dalam bahasa Arab aqada yaqidu, dalam arti mengikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarrin nafatsati fil 'uqadi." Kenapa itu disebut al-uqadi? Fil 'uqadi itu artinya bukur-bukur. Kenapa disebut bukur-bukur? Karena bentuknya buntelan atau simpulan atau sesuatu yang diikat. Al-uqad bentuk jama dari al-uqdah karena simpulnya banyak. Lalu sebagai media sihir. Yang kedua ada akad, sesuatu yang sifatnya konkret atau mengikat tali atau abstrak, mengikat janji. Akad menurut istilah mana yang luas. Semua pernyataan yang mengandung konsekuensi perubahan status tertentu tidak disyariatkan dua arah sehingga tidak harus saling ridho. Contoh, talak itu membebaskan budak atau abid. Istilah yang kedua itu makna yang lebih sempit, kesepakatan kedua belah pihak atau beberapa pihak untuk tujuan tertentu. Saling ridho, lebih dari searah. Nah, macam-macam akad. Yang pertama pengaruh dan konsekuensinya maka terbagi dua. Pengaruh dan konsekuensinya. Yang pertama sah, akad yang berlaku pengaruh dan konsekuensinya. Yang pertama ada perubahan sesuai konsekuensi yang berlaku. Contoh akad nikah, konsekuensinya dari awal lelaki dan wanita yang bukan mahram menjadi halal. Yang kedua akad jual beli, perpindahan hak milik. Yang ketiga ada akad sewa, perpindahan hak guna pakai. Terus ada akad ijarah, perpindahan hak kerja. Yang kedua dari pengaruh dan konsekuensinya yaitu tidak sah. Karena tidak sah tidak berlaku pengaruh konsekuensinya atau tidak berlaku turunannya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Walaupun pembahasannya singkat, tetapi mudah-mudahan melekat dan bermanfaat, khususnya bagi diri saya yang menyampaikan, umumnya kepada semua yang mendengarkan. Sekian dari saya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.